Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menuntut sebagian dari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, di mana dimaklumi menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala min a'zamil ibadah, termasuk dari satu agung ibadah, bahkan dia khair min shaumin nahar wa qiyamil lail. Dia lebih utama dibandingkan dengan puasa di siang hari, puasa sunat, dan dibandingkan dengan menegakkan malam, yaitu sholat malam, karena kesemuanya itu hukumnya adalah sunat ataupun mustahab. Sementara menurut ilmu, pada sebagian jenis ilmu terkadang fardu ain, dan pada sebagian jenis ilmu kadang fardu kifayah. Dan itulah yang paling besar kisaran orang menuntut ilmu agamanya Allah Ta'ala. Walaupun ada yang adna min dzalik, yang kedudukannya lebih rendah daripada itu, atau kurang utamanya dibandingkan itu, tapi paling banyaknya ilmu dipelajari imma ainian, imma fardu ain, wa imma kifayah. Itu berkaitan dengan ilmu yang dipelajari dan berkaitan dengan keadaan orang yang mempelajari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena malam ini saya lupa bawa kitab ya, tapi untuk materi sama ya. Kita lanjutkan materi apa yang kemarin kita sampaikan tentang hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana Nabi memberikan arahan kepada Mu'adz bin Jabal. Setelah kemudian diterangkan di dalam riwayat itu bahwa Nabi memberikan arahan tata cara di dalam berdakwah, karena seorang yang menyampaikan ilmu mesti terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia punya ilmu syar'i. Dia punya ilmu syar'i. Dan mengajar dengan sekedar mengajar itu beda. Karena mengajar itu misalnya sholat ya, itu namanya mengajar. Tapi setelah sholat, bagaimana diajari tentang sholat, hukum sholat, ini namanya mengajar. Makanya mengajar termasuk dari jenis dakwatun khossatun. Dia dakwah khusus, ya, dakwah yang butuh padanya tafsir rincian. Saya kasih contoh misalnya tentang sholat ya. Kita tahu bahwa sholat itu ibadah yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam taslim. Dan salam itu dia rukun, ya. Dan salam itu berkaitan dengan gerakan ke kanan ke kiri pada satu nengok, pada saat nengok. Maka di situ butuh dirinci gitu. Bagaimana kalau dia menengok dadanya itu dia ikut berpaling atau dia tetap menghadap kiblat. Kemudian pada saat dia mengucapkan assalamualaikum, itu apakah assalamualaikum itu masih menghadap kiblat, kemudian warahmatullah baru menengok ke kanan, kemudian ke tengah lagi assalamualaikum ke arah kiblat, kemudian baru menengok ke kiri. Ini butuh rincian. Nah, ini namanya ilmu, ya. Karena saya sudah melemparkannya, tentu ini daripada nanti timbul pertanyaan ya. Itu salah satu contoh saja. Nah, karena memang Nabi alaihi salatu wasallam cuma disebutkan pada saat beliau salam ke kanan, salam ke kiri, itu terlihat putihnya daripada pipi Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk dalam perkara ini di kalangan para ulama seperti ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, itu berpandangan untuk dia mengucap Assalamualaikum posisi masih menghadap kiblat. Assalamualaikum. Kemudian pada saat warahmatullah baru berani ya, baik ke kanan, ke kiri juga seperti itu. Bahkan sebagian ada yang ngangguk dulu Assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke tengah ngangguk lagi Assalamualaikum warahmatullah. Bahkan ngangguknya ada yang 3 kali baru Assalamualaikum ke arah kiblat, kemudian warahmatullah ke kanan ya. Itu semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik ke pendapat di kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, kondisinya seperti itu. Jadi Assalamualaikum mesti menghadap kiblat, warahmatullah itu baru nengok ke kanan. Sementara di mazhab Hanabilah atau pengikut Imam Ahmad bin Hanbal itu ada sebagian berpandangan seperti pendapat yang pertama, tapi sebagian berpandangan sejak mulai daripada assalam itu sudah nengok. Jadi hamdiahnya itu Assalamualaikum warahmatullah itu sudah nengok Assalamualaikum warahmatullah. Lalu mana yang lebih kuat dalam perkara tersebut? Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya pandangan yang lebih kuat adalah bahwa mesti mengatakan Assalamualaikum ke arah kiblat la aslalah. Kalau kita cari dalilnya tidak akan kita dapati, karena memang tidak ada asalnya ya. Yang benarnya dia langsung menengok ke kanan, demikian pula menengok ke kiri bersamaan mulai huruf hamdiahnya Assalamualaikum. Lebih-lebih Assalamualaikum itu ada huruf kaf namanya. Huruf kaf di sini domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti orang kedua. Tapi jamak. Kafnya ini domirnya, memnya itu kum. Memnya memlil jam'i namanya. Sehingga bukan kamu tapi kalian. Ya. Maka beliau menjelaskan Syekh bahwa pada saat dia mengucapkan sampai pipinya kelihatan itu sudah posisi huruf kafnya itu bisa dibaca sempurna di saat menengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung dia balik, tidak perlu ke tengah lagi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari si makna. Kalau seorang mengucapkan Assalamualaikum ke depan, itu sebenarnya arah khitabnya kepada siapa? Ya. Tapi kalau Assalamualaikum ke kanan ke kiri itu lebih nampak, ya, lebih nampak bahwa yang diucapkan adalah musallin, orang-orang yang mereka juga sholat, terutama adalah yang makmum. Walaupun tidak ada dalam pensyariatan seperti ini jawab salam, karena imamnya jawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sholat itu bukan soal jawab. Makanya pendapat yang lebih kuat di dalam Sami Allahu liman hamidah idza qala al-imamu, ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kemudian faqulu rabbana walakal hamdu, itu pendapat yang lebih yang salah satu pendapat, karena sebagian pendapat menguatkan yang itu cukup makmum juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, karena itu bukan soal jawab. Bukan perkataan dan jawaban, tapi babnya bab tasrih, sebagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan. Ya, lebih-lebih manakala kemudian seorang imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian makmum langsung mengatakan Rabbana walakal hamdu. Letak bacaan Rabbana walakal hamdu itu di dalam intikal dari mana? Dari ruku ke berdiri. Padahal Rabbana walakal hamdu itu di saat iktidal. Itu diantara yang menguatkannya. Makanya babnya tasrih, sebagaimana tatkala salam. Ya, bagaimana tatkala salam juga demikian. Ya. Sehingga dengan pas huruf kafnya itu sudah ini, pipinya kelihatan, itulah yang lebih nampak. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, seperti itu dibahas di dalam majelis ilmu, majelis-majelis. Makanya penjelasan ilmu itu majelis-majelis ilmu itu ilmu yang disampaikan memang khusus, ya, khusus, dan mesti dibedakan dengan muhadharah atau ceramah umum atau khutbah Jumat, ya. Kalau khutbah Jumat itu kan dianjurkan berapi-api, ya, dianjurkan berapi-api. Kita ibaratkan mudah. Kalau di sekolah itu misalnya kepala sekolah mengumpulkan semua muridnya, kan pengarahnya umum, ya, itu boleh dengan suara berapi-api, semangat. Tapi nanti kalau lepas pelajaran matematika ya enggak gitu. Matematika kan gerakan dikit-dikit, itu belajar ilmu gitu. Jadi perincian ilmu itu seperti itu, ya, perincian ilmu itu seperti itu. Sehingga majelis-majelis pembahasan-pembahasan ilmiah itu memang butuh tafsir, butuh rincian di dalam perkara tersebut. Maka setelah di sini Nabi memberikan arahan pertama adalah disampaikan kalimat tauhid, kemudian setelah itu sholat, kemudian zakat, ya. Dimana syarat seorang dai pertama dia punya ilmu syar'i, yang kedua dia tahu kondisi dari yang didakwai, dan yang ketiga dia tahu tata cara di dalam menyampaikan. Tahu tata cara dalam menyampaikan, artinya di dalam menyampaikan itu ada yang menjadi prioritas pertama kali. Makanya diterangkan bada'a bil aham tsumal aham. Seseorang memulai yang paling penting, baru kemudian yang terpenting setelahnya. Ini adab di dalam menyampaikan. Jangan kemudian mengatakan dia mulai yang terpenting baru yang kurang penting. Karena tidak ada urusan agama yang tidak penting. Kalau sampai dia mengatakan perkara yang paling penting kemudian yang kurang penting, ini kurang adab. Kenapa? Karena sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya penting, walaupun hukumnya sunat. Karena itu kaitannya risalah, datangnya dari siapa? Artinya yang terpenting, yang paling penting, kemudian yang terpenting setelahnya. Itu urutan, ya, sampai kemudian menjadi sempurna. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah disebutkan tata cara tersebut, terkadang di dalam praktek menyampaikan itu ada hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia atau harta manusia. Nabi tidak mengingatkan kedoliman kalau menyampaikan tauhid. Nabi tidak mengingatkan kedoliman kalau menyampaikan sholat, karena itu memang ibadah yang sifatnya qalbiyah, nufusiyah, kaitannya dengan jiwa, hati. Demikian pula anggota tubuh anggota tubuh kita. Tapi kalau zakat itu ada kaitannya dengan harta manusia, ya. Sehingga tatkala kemudian orang sudah tunduk mau bayar zakat, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada orang sekelas Mu'adz bin Jabal, ya, jangan sampai dia kemudian berlaku zalim. Itu menunjukkan bahwa di antara perkara penting bagi petugas-petugas yang memang ngurusi di dalam perkara-perkara yang kaitannya dengan harta manusia, itu mesti maaf beserta waspada yang luar biasa. Sebenarnya Mu'adz bin Jabal kurang apa? Sahabat Nabi, beliau orang yang berjihad bersama Nabi, menemani Nabi, imannya kurang apa? Tetapi yang namanya harta itu ibaratnya kita kan ditabiatkan senang dengan harta, tertarik dengan harta. Maka kalau kita sadar bahwa jiwa kita itu majbulatun, tersifatkan, ditabiatkan itu senang dengan harta, sementara di satu sisi ini ada amanah, maka jangan sampai kecintaan kepada harta itu menjadikan amanah itu bisa binasa, bisa hancur. Kalau seperti ini sampai diberlakukan kepada orang sekelas Mu'adz bin Jabal, tentu orang yang kelasnya jauh dari beliau lebih pantas untuk diingatkan. Ya, dan mengingatkan seperti itu bukan berarti nuduh, bukan.
ya, tetapi penting. Makanya pelatihan ya. Kalau misalnya ngangkat karyawan atau ngangkat apa saja yang dia memegang di dalam jabatan-jabatan tertentu, wasiat-wasiat seperti ini la budda minhu, suatu yang tidak. Bahkan manakala kepala atau pimpinan tidak mengingatkan seperti ini, bisa jadi kelak termasuk perkara yang dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bawahnya sampai gak karuan wujudnya? Kenapa sampai terjadi pelanggaran ini? Oh, ternyata pemimpinnya tidak pernah mengingatkan. Ya, makanya Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau menyampaikan perkara ini, fa inhum atau kalidzalik, kalau mereka sudah mentaati kamu, ya, mereka itu sudah mentaati kamu dalam urusan perkara tersebut, tunduk, demikian pula sepakat, yaitu di dalam pertama, kedua dan ketiga, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati kamu wahai Mu'ad bin Jabal dengan harta-harta mereka yang bagus-bagus, hati-hati kamu, ya. Artinya apa? La ta'khud min amwalihim at-thayyib, jangan kamu mengambil dari harta mereka itu harta-harta yang bagus, lakin khud min malil mutawassit, tapi ambil harta yang pertengahan, ya. Yang mana harta pertengahan itu adalah harta yang bisa mewakili dari keberadaan harta dari orang yang membayar zakat, ya. Manakala kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diambil yang lebih, diambil harta yang terbagus, berarti ini termasuk dari bentuk kedzaliman. Wala tadlim wala tudlam, ya, jangan kamu berlaku dolim dan jangan sampai pula tudlam, kamu diperlakukan dengan cara dolim. Artinya apa? Ya, pertengahan, adil, ya. Kemudian bahaya kalau didolimi itu kan tidak ada, tapi bahaya dolim itu yang berbahaya. Makanya Nabi kemudian memberikan peringatan, wattaqi da'watal madlumi, takutlah kamu, hati-hati kamu dari doa orang yang didolimi, ya. Kenapa? Fa innaka laisa bainaha wa bainallahi ta'ala hijabun, karena tidak ada antara doa orang didolimi dengan Allah itu hijab. Bukan yang tidak ada hijab itu bukan orangnya yang berdoa, tapi doanya, ya. Karena kalau orangnya, ya, hijabnya banyak, sering maksiat, ya, tapi doanya, dan memang doa itu dia diterangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa itu dia naik, ya. Makanya tatkala Allah akan menurunkan bala, kemudian penduduk bumi dia berdoa, maka antara keputusan balak mau turun dengan doa di langit itu dia akan bertarung mana yang lebih menang, ya. Dikarenakan layar untuk takdir illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tapi takdir yang sifatnya haulian wa yaumian, takdir sifatnya haulian harian, kemudian tahunan, itu yang takdir yang ada di catatan malaikat. Adapun takdir filauhil mahfud tidak bisa. Bahkan dia berdoa untuk supaya kebaikan dirinya itu pun sudah tercatat di lauhil mahfud, ya, semua dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau doa itu kemudian dia naik ke atas, dituju kepada dia sampai tidak ada hijab, antara doa itu dengan Allah taala. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, walau kana kafiron, sekalipun yang berdoa orang kafir. Makanya hati-hati dolimi, berbuat dolim itu, walaupun yang didolimi orang kafir. Maka tidak benar kalau misalnya orang kafir halal darah ininya sehingga kan orang-orang yang takfiri kadang seperti itu. Mereka tidak paham, ya, bahwa
Orang kafir kalau sedang terjadi perjanjian itu dijaga, tidak boleh darahnya, hartanya dirampas dan diperbolehkan. Boleh itu kalau perang. Makanya ada ghanimah namanya, ada fa'i, ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian, ya. Dan siapa yang paling berhak untuk menyatakan damai? Yang berhak menyatakan damai itu imam. Bukan imam masjid, bukan imam organisasi, tapi yang dimaksud adalah penguasa. Mau dia adalah raja, mau dia presiden, mau dia perdana menteri, ya, mau kemudian kanselir, maka dia yang berhak untuk menyatakan damai atau tidak. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dari sebagian masyarakat mengatakan kita perang dengan ini, tidak boleh. Yang berhak menyatakan perang itu hanya presiden, penguasa tertinggi. Makanya dikatakan presiden panglima tertinggi. Ya, karena yang berhak menyatakan seperti itu. Bahkan negara dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan aman pun yang punya hak untuk menyatakan adalah seorang penguasa. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu kalau kita tanyakan seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka madlum atau tidak? Didolimi atau tidak? Semua para nabi itu mereka didolimi. Mau Nabi Yusuf, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam gak usah ditanya. Sejak sebelum Nabi saja sudah atuhu yatarok, ngintai terus pengen bunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga tatkala Bahiro dia melihat Nabi bersama Abu Thalib mau ke Syam untuk berdagang, sebagian riwayat mengatakan umur 9 tahun, sebagian riwayat mengatakan umur 13 tahun untuk dagang. Maka Bahiro ini kemudian memerintahkan untuk kembali saja. Kenapa? Karena khawatir nanti musuhnya akan membunuhnya. Kenapa? Karena alamat nubuwah sudah nampak, tanda kenabian sudah nampak. Makanya dulu orang-orang Yahudi itu, karena mereka punya kitab, mereka tahu Nabi itu nanti munculnya di tempat yang banyak tumbuh pohon kurmanya, yaitu Yathrib, ya, Madinah, Yathrib. Sehingga mereka eksodus dari Syam ke Madinah, tinggal di sana. Dan mereka tahu kalau Nabi tersebut nanti punya bapak namanya Abdullah. Makanya mereka berbondong-bondong menamai dirinya Abdullah. Maka orang-orang Yahudi banyak punya Abdullah, cuma ditunggu-tunggu kok nggak ada tanda-tandanya. Akhirnya nggak berani ada yang menamai Muhammad alaihi salatu wassalam. Nggak ada yang berani, karena tanda-tandanya kok nggak ada. Dan itu secara rinci dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi itu kenal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam layaknya mereka kenal anaknya sendiri. Karena ciri-cirinya itu sangat jelas di dalam Taurat, demikian pula tersebar di kalangan para tokoh-tokoh mereka. Cirinya seperti ini. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memunculkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di Mekah, dan kemudian yang menjadi pusat di dalam berdakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di kota Madinah. Madinah yang sebelumnya bukan kota suci. Kota suci dahulu adalah Mekah, demikian pula Masjidil Aqsa. Allah kasih Masjid Nabawi ataupun Madinah menjadi kota suci kedua, bahkan melebihi Masjidil Aqsa. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian. Jadi balik lagi, ya, hati-hati kamu dengan harta terbaik dari mereka. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hati-hati kamu dengan doa orang yang dizalimi. Dan seluruh dan kebanyakan dari orang-orang utama itu berada pada derajat mazlum, dizalimi. Mereka pikirkan kaumnya supaya dapat petunjuk, mereka pikirkan kaumnya supaya dapat petunjuk, siang malam dipikirkan, tapi sikapnya kaumnya gimana? Memusuhi, gak mendukung, mencela, mencerca, dan yang lain sebagainya. Tapi apakah mereka mendoakan kejelekan bagi kaumnya? Tidak. Mereka mendoakan kebaikan.
Ya, dan itu sifat namanya sifat ihsan. Ihsan itu ada dua macam. Ihsan di dalam muamalah kepada Allah itu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu maka kamu mesti yakin bahwa Allah dia maha melihat kamu. Ini derajat tertinggi seorang Islam. Islam itu derajat pertama itu Muslim. Derajat lebih tinggi mukmin. Derajat ketiga muhsin namanya. Muhsin ini derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terpilih berada pada derajat ini. Ya, seperti para nabi, para rasul berada di derajat ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ihsan di dalam bermuamalah kepada manusia. Diterangkan bahwa an-nasu fi muqabalati ada minan nas yang qasimu ila salasati. Manusia di dalam menghadapi gangguan manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah yang dia dolimun, jadi dia diganggu, didolimi ya oleh manusia, tapi dia akhadha haqqahu fawqa haqqihi, dia mengambil haknya melebihi daripada haknya. Dia misalnya dipukul sekali, balasnya bacok 2 kali, itu dolim, itu orang dolim. Makanya kalau ndak tahu ngeri banget. Wes sing dicolong gone wong liya leng gebuki nomor 1. Nyata ya. Kalau ada orang mencuri, kadang mencuri ayam, kadang nanti dibakar, kadang nanti sikile ditugel. Itu orang-orang yang tidak tahu tentang hukum-hukum ini seperti itu kan. Ya mengerikan sekali walaupun sudah tahu. Jangan main hakim sendiri. Ya. Tapi wong tadi hakim ra kelakon-kelakon ya, terus kesempatan ya di hakim. Akhirnya jadinya seperti itu. Bahkan saya pernah lihat itu orang enggak pernah sholat. Enggak pernah sholat. Orangnya enggak pernah sholat ya. Itu bawa parang gede. Parang besar itu. Ya, siang-siang kemudian tak nasihati waktu itu kan saya kadang ngomong sama dia. Kamu ngapa bawa parang kayak gitu kan? Lalu Pak Ustadz, di malam saya baru bacok maling. Wah, maling dibacok ini kok kelengeran jadi. Maling apa tadi? Ya harusnya kamu serahkan, jangan seperti itu. Kalau ditangkap, tangkap, serahkan ke polisi. Enggak, kemudian seperti itu. Wah, tapi begini ngelawan ya. Iya. Ngelawan harusnya cukup kalau tidak sampai kemudian melukai, cukup ditangkap kemudian ya. Itu ada bahasanya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah yang muktasid. Dia didolimi tetapi dia muktasid. Dia ini adil. Dia akhadha biqadri haqi. Dia mengambil seukuran dari haknya. Ya, seukuran dari haknya saja. Dan yang ketiga itu ya'fu, ya. Ta yatruku haqqahu wa ya'fu anhu. Dia ini meninggalkan haknya dan memaafkannya. Dan Rasulullah SAW, para nabi berada di derajat ini. Dia tinggalkan, tidak mau ngambil, ya sudah rapoh boleh. Lagian sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang itu kalau didolimi, haknya tidak diambil itu sebenarnya nggak nambah rezekinya walaupun 1 butir nasi, nggak akan nambah. Ya, tetap akan sama saja. Ya, bahkan kondisi yang lebih utama itu manakala ada rezeki ataupun harta orang lain, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala karena mencintai orang tersebut dilewatkan rezeki melalui dia. Sebenarnya dia punya hak, tapi memang kemudian dia berikan sama orang lain. Oh, begitu utamanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya ketentuan rezeki itu sudah tetap. Makanya sering kalau orang kehilangan 10 juta, tidak perlu kemudian dia pesimis. Makanya orang Jawa atau orang-orang Indonesia itu sering mengatakan kalau kehilangan sampai ini sesuk ganti nih luwe oke. Itu namanya optimis. Seperti itu menjadikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tidak muncul bahwa permusuhan disikapi dengan permusuhan, tapi permusuhan disikapi dengan kasih sayang.
Disikapi dengan apa? Dengan baik. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkadang mesake kae. Kasihan orang itu. Ya, golek rezeki kok ya ora sing halal. Rezeki kok sing haram, le berkah kok ngendi gitu loh. Kan jadinya kasihan. Makanya Rasulullah SAW tatkala kemudian Mekah jatuh kembali ke tangan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan? Mana tanah saya? Mana punya saya? Apakah beliau lakukan? Beliau tetap berada di Madinah. Kemudian diserahkan ke pengurusannya kepada orang-orang yang tinggal di Mekah. Ya, dan mereka bisa mendapatkan kenikmatan sampai hari ini, bahkan sampai hari ini. Ya, sapa yang seneng tinggal di Mekah. Ya, kalian tahu ya, suasana di Mekah itu duit gampang. Mudah sekali. Ya, beda sama di Madinah. Suasana Madinah itu suasana belajar. Ya, suasana Mekah itu ya, suasananya itu campur bisnisnya banyak. Ya. Makanya kalau ingin belajar, walaupun di Mekah juga ada tempat belajar di Ma'had Al-Makki itu dari pagi sampai malam. Ada Ummul Qura. Bisa belajar seorang. Ya, belajar mau sampai muntah pun bisa gitu. Ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di sana suasana belajar itu luar biasa. Jangan heran kemudian ramai sholat jamaah yang ramai, karena ciri idza intasara al-ilmu qalat al-ma'asi. Ketika ilmu itu tersebar, mesti maksiat akan mengecil. Tapi kalau al-jahlu intasara, kalau kebodohan itu merajalela, mesti maksiat itu akan membesar. Kaburat ya al-ma'asi. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang disebutkan tadi di antara doa dia dengan Allah taala tidak ada hijab, ya, karena doa ini tasqudu ilallah taala, karena doa ini kemudian naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ini, ya. Ini sudah ada? Belum ya? Belum. Ya sudah, sebelum saya lanjutkan karena sudah tanda, kalau ada pertanyaan monggo. Ini akhir dari bagian bab ini atau bab ini dari pembahasan tentang bab mengajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, Pak Burin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan atau perincian, katanya tadi ilmu itu perlu diperinci. Yang saya tanyakan tentang kebaikan, kemarin sudah disampaikan masalah ma'ruf, apa itu ma'ruf. Ini tadi disinggung masalah ihsan. Apa? Ihsan. Lantas bagaimana perinciannya? Khair, Thayyib, Albi, ya kan semuanya baik. kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Kalau kan ada makna kebaikan itu kalau dimaknakan ke bahasa Indonesia, ya, itu semuanya sama. Mau bir, mau khair, mau ihsan, ya maknanya kebaikan. Itu karena memang kurangnya bahasa kita ya. Sebenarnya khair itu, ya, makna khair itu dia sebenarnya isim tafdil, akhyar, yang lebih terpilih. Termasuklah sarun. Sarun itu sebenarnya dari maknanya diambil dari asar, paling jelek. Kalau khair, ya, kaitannya dengan khiyar, kaitannya dengan pilihan yang terbaik menurut pilihan dari jiwanya. Ya, makanya Nabi idza khuyira baina amrayni ikhtara aisarahuma. Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau diberi pilihan di antara dua perkara, beliau pilih mana yang lebih mudah. Karena lebih mudah itu jadi penunaiannya lebih mudah, bisa lebih baik dibandingkan yang lebih susah. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kaitannya di dalam kebaikan, ya, itu
Seperti tadi, kaitannya dalam pilihan suatu perkara mana yang lebih nafis. Nafis itu lebih terpilih bagi jiwa. Ya, lebih terpilih bagi jiwa. Kemudian kalau bir itu sendiri kadang dimaknakan kadang makna umum. Ya. Kadang dimaknakan pula adalah makna khusus. Ya. Karena bir itu sebenarnya kalau dimaknakan kepada makna khusus itu kadang disandingkan dengan takwa. Maka bir itu adalah perbuatan taat. Jadi umum kalau kaitannya dengan ihsan. Dia lebih umum. Ya. Tapi kalau kemudian bir itu tidak disandingkan dengan takwa, dia mencakup dua perkara. Yaitu bir itu ketaatan, demikian pula dia adalah menjauhi daripada dosa, itu masuk pada makna bir pula. Ya. Namun yang jelas ya, bir itu sering dikaitkan banyaknya kemanfaatan. Makanya sering sumur dimaknakan dengan makna bir. Kenapa? Oke. Nah, terus yang saja perbedaannya bil walidaini dengan wa bil walidaini ihsan. Kalau bir kaitannya birrul walidain itu dia kasrot banyaknya kebaikan yang mesti diberikan kepada orang tua. Tatkala banyak kebaikan itu mencakup tidak sekedar bir dalam makna umum. Saking banyaknya sampai pada puncak yaitu ihsan. Sehingga termasuk pula cakupannya kalau maksiat, dia seorang menjauhi maksiat kepada orang tua yaitu uquq, itu sekalipun orang tua memerintahkan kafir kan kekafiran, tetap berlaku bir di situ. Birnya apa? Tetap fid dunya wa sahibuma fid dunya ma'rufah. Ya. Jadi maknanya kalau ihsan itu memang yang lebih nilainya. Tapi kalau bir itu lebih cakupannya lebih umum. Sementara kalau thayyib itu lebih ke makna pensifatan dari zatnya. Ya, makanya dikatakan halal thayyib, halalan thayyiban. Makanya kalau dikatakan halalan thayyiban, halal itu salah satu sifat yang paling besarnya thayyib, baik secara zatnya. Dan thayyib ini sebagai sifat. Karena sifat syaratnya kalau dalam bahasa Arab itu tidak boleh melebihi daripada yang disifati. Makanya tidak boleh thayyiban halalan, tapi harus halalan thayyiban. Jadi lebih ke arah. Makanya kalau misalnya melihat perbuatan orang, datnya thayyib gitu. Itu tidak ada masalah. Oh ini thayyib gitu loh ya. Tapi kalau ihsan itu lebih khusus. Makanya yang digunakan maknanya ihsan itu wallahu yuhibbul muhsinin. Bukan kemudian wallahu yuhibbul apa kaitannya khair thayyibin ya, walaupun ada pembahasan lain dalam pemakaiannya, namun secara bahasa muka begitu. Oke. Pun rampung. Itu bisa nanti ditanyakan sama yang lain ya. Kalau ada salah datang dari pribadi saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala diberikan kepada kita. Subhanallah. Alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.